sekarang kan kabarnya Loli sudah mengakui. Yap. Dan kalau memang Loli mengakui ada yang telah dilakukan oleh dirinya atas bantuan, atas arahan, atas ajakan atau atas suruhan seseorang, maka bisa dipastikan orang itu akan terlibat di dalam. Waduh. Ya kan? Nah sekarang Fadel sudah dijadikan tersangka. Yap. Seperti itu. Artinya kalau itu terbukti, yang pasti penyidik sudah mengantongi di mana dia klinik apa dia, siapa dokternya, siapa yang membantunya. Nah, terus dari sisi lain, siapa yang merekomendasikan klinik itu, siapa yang mengantar, siapa yang mengajak, siapa yang membantu Loli ke sana. Artinya orang-orang ini bisa dipastikan akan dipanggil oleh penyidik. Jadi ungkapan pamannya Laura itu tidak kaleng-kaleng. Artinya itu bisa dibuktikan. Ya, siapapun yang terlibat dalam kursi Laura, semuanya akan terseret. Buat kalian yang merasa membantu Loli untuk siap-siap terseret semua. Ya aduh, Jika banyak. Loli sudah mengakui, maka kalian siap-siap, siap gerak. Satu-satu akan terungkap siapa-siapa dalangnya yang menyarankan itu untuk abortion. Ya, bahaya. Aku langsung menjadi terpana. Ternyata bukan satu orang, Banyak. ada beberapa orang. Siap-siap. Gila. Ini yang kalian takutin, ya. Kalau Loli baikan sama Aminya, karena kalian takut semua kalian akan tergeret. Lalu mata gue merah, semerah gue marah. Siap-siap. Bukan kalian yang menggeret Loli, tapi Loli yang akan menggeret kalian dengan bukti-bukti yang ada. Jangan main-main sayang. Ini kasus anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang kalian tipsi. Apa sih kok ada? Ya, siap-siap aja. Ini malam-malam gue ngomongin ini biar besok pagi kalian makan obat makan yang kuat, makan yang banyak supaya nggak lemas, supaya nggak metong. Pelajaran penting yang kita ambil, jangan terlalu ikut campur masalah orang lain. Apalagi kalau masalah-masalah itu nantinya berurusan dengan hukum. Contohnya untuk kasus aborsa dari Laura. Salah satu advokat tadi sudah menjelaskan, ketika Laura sudah mengakui bahwa adanya proses aborsa itu, dipastikan akan ada banyak nama yang terseret. Advokat tadi sempat menyinggung perkataan dari Abang Nikita Mirzani. Kalian sudah tahu kan siapa-siapa saja yang dimaksud. Dan kalian tahu nggak sih, yang terlibat itu bukan hanya mereka yang disebutkan oleh abangnya Nikita Mirzani loh, tapi ada banyak nama di situ. Di antaranya mereka-mereka yang diduga merupakan seteru dari Nikita Mirzani akan ikut terlibat juga. Bukti sudah dikantongi oleh pihak penyidik. Kalau sudah dikantongi, itu artinya apa? Tinggal menunggu waktu untuk dipanggil pihak kepolisian. Klinik apa? Aborsanya di mana? Klinik apa tempat melakukan proses aborsa? Siapa dokternya? Dokternya juga terlibat karena membantu jalannya proses aborsa. Siapa yang membantu? Siapa yang merekomendasikan? Kalau mau aborsa di klinik itu loh, saya tahu tempatnya. Sini saya antar. Nah, yang antar juga pasti terlibat. Yang menemani juga pasti terlibat. Seperti kata Ibu Tessa Maska, bukan kalian yang menyeret Laura, tapi Laura yang akan menyeret kalian. Karena si Laura ini masih di bawah umur. Itulah pokok permasalahannya. Klinik tempatnya Laura aborsa terancam tutup dong. Dan dokternya ketar-ketir
nggak cuma dokternya di sini, perawat yang ikut membantu dokter untuk menjalankan proses aborsa itu juga pasti akan diproses. Dan pastinya para staf yang bekerja di sana kemungkinan besar mereka akan menjadi saksi atau bisa juga akan ikut terseret. Setelah dilaporin kok jadi nggak pernah sebut nama Niki dan bahas Niki Bu lagi. Emang siapa yang suka sebut nama? Merasa banget. Aku tuh bukan orang bodoh ya. Oke. Kalau aku tuh sekarang lagi diem itu bukan karena aku diem ya, karena aku lagi minggu Mengamati ya. Mengamati situasi. Pokoknya kalau ada yang ngelaporin aku berarti dia merasa. Oke. Karena seingat kepala waras aku, ITE itu harus menyebutkan nama jelas, muka dan lain-lain ya. Jangan ngadi-ngadi, dan jangan sok punya tim. Tadi aku udah bilang, orang bisa menghina. Aku tuh banyak banget dihina-dina di dunia maya. Aku santai. Giliran ada yang aku bales, LP. Terus foto-foto di kantor polisi, kan sinting. Udah lah, itu mah urusan remeh-temeh, nggak usah aku tanggepin. Kalian yang penting jangan sampai kalian tidak memantau urusan kalau aku diem itu bukan berarti aku selesai, belum ya. Oh, belum ya. Cuman tunggu deh. Tunggu lah. Dan ada informasi dari Yoki bahwa minggu ini Ibu Fitri Sahuteru dijadwalkan akan pergi ke Malaysia. Sedangkan kata Nikita Mirzani bahwa FS ini akan dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan informasi terkait laporan dari Nikita Mirzani kepada FS. Kita lihat ada postingan apa di feed Instagram dari Yoki. Minggu ini dipanggil BAP ya, jangan ke Malaysia. Ada permintaan dari Yoki. Minggu ini Anda itu dipanggil untuk BAP, jadi jangan pergi ke Malaysia. Kalau FS pergi ke Malaysia, sedangkan pada saat itu pihak kepolisian memanggil FS untuk menjalani proses BAP, berarti kan ditunda. Karena FS-nya pergi ke Malaysia. Di video tersebut juga tadi Fitri sempat bilang kalau saya diam itu bukan berarti sudah selesai. Belum selesai guys. Ternyata FS itu lagi mengamati suasana. Tapi kata netizen, dari mimik mukanya panik, kelihatan banget pura-pura tenang, sebenarnya lagi nyari bantuan. Jadi ada yang paham gitu ya soal mimik wajah dari FS ini. Mungkin dia pakar ekspresi wajah. Mukanya panik, kelihatan banget pura-pura tenang, sebenarnya lagi nyari bantuan. FS diam bukan karena lagi pengen diam, tapi karena takut. Ada yang bilang FS itu diam bukan karena pengen diam, tapi karena sudah ketakutan, sudah di LP kan oleh Nikita Mirzani. Tapi kata FS, laporan dari Nikita Mirzani ini akan ditolak oleh pihak kepolisian karena Fitri Sahuteru mengaku tidak menyebut nama orang dengan jelas dan foto juga tidak dicantumkan. Jadi hanya keluar-keluar gitu ya, hanya ada omongan. Dengan penuh keyakinan, FS mengatakan laporan dari Nikita Mirzani tidak akan diproses.